Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang sungguh sangat indah. Kami ada di tempat ini dan yang menjadikan kami berbahagia karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Engkaulah kekasih hati kami. Engkaulah yang menjadi kerinduan setiap kali kami bernafas. Kami bisa menikmati kehadiran Engkau. Bapa, biar kiranya pujian ini boleh menyenangkan akan hatimu. Dan saatnya tiba, berbicaralah kepada kami semua sebagai umat pilihan-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau hendak katakan, nyatakan dari isi hatimu ya Bapa. Dan kami percaya setiap orang yang hadir, kami mau memberikan telinga, hati dan pikiran kami buat firman Tuhan yang akan menjadi rema, yang akan menjadi pedoman, yang akan membimbing kami untuk menuju kepada tujuan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu juga. Di dalam segala keterbatasan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya memulainya, izinkan saya mengucapkan Happy Thanksgiving. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Walaupun sudah 2 hari yang lalu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mengundang saya dan mempercayakan untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Dan juga semua pelayan yang sudah mempercayakan pada saya juga ya. Baik, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh panitia, saat hari ini kita akan membahas bangkitlah dari tidur rohanimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang tidur semalam saya dengar tadi ada yang bisa tidur, ada yang tidak bisa tidur ya. Saya harap Bapak Ibu di sini bisa bangun hari ini ya. Baik, saya akan mulai dahulu dengan 2 ayat. Efesus 5 ayat 14 berkata begini. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, ini adalah perintah yang kita terima dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Paulus mengatakan supaya kita bangun daripada tidur rohani kita. Ya. Dan kita lanjutkan dahulu sebelum kita bahas Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai roh, saudara, seringkali kita berpikir adalah Roh Kudus. Tetapi di dalam Alkitab banyak sekali bukan hanya Roh Kudus, tetapi ini adalah berbicara mengenai soal ruah atau bahasa Ibraninya ya saudara, yaitu tubuh roh yang ada di dalam jasmani kita ini sendiri saudara. Dan yang ketiga mungkin bahasa Yunani pneuma ya. Pneuma ini artinya adalah roh yang ada di dalam diri kita saudara. Jadi bukanlah Roh Kudus yang seringkali kita bahas ya, tapi saya mau berbicara mengenai roh yang ada di dalam setiap tubuh orang yang percaya kepada Kristus ya. Penyebab sebelum kita lihat daripada roh yang hidup saudara, yang bangun dan bangkit, ada roh yang mati saudara. Maka itu saudara, kalau kita rohnya padam, mati, apa yang menyebabkan di dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan mengalami yang disebutnya adalah masalah bertubi-tubi, itulah yang menyebabkan roh kita menjadi padam. Ya, coba kalau saudara lihat dalam kehidupan kita, kalau kita ngalamin masalah yang bertubi-tubi, saudara akan mengalami yang namanya roh jadi padam. Ya, yang kedua, yaitu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini seringkali membuat roh kita jadi padam, saudara. Terutama mengenai soal masalah-masalah yang tidak kita sukain. Ya, kalau yang menyenangkan mungkin saudara menjadikan itu encourage di dalam roh saudara. Oh iya, Tuhan itu baik. Bagaimana dalam keadaan kita masalah
terhimpit, godaan dan sebagainya, itulah yang menjadikan kita seringkali roh kita menjadi padam. Saya teringat ada seorang KFC, Kolonel Kentucky Fried Chicken, saudara ya. Nah, Kolonel Sanders ini dia adalah seorang yang mengalami hidupnya bertubi-tubi dan mengalami tantangan yang luar biasa. Kenapa? Saya ingat sekali puluhan tahun yang lalu ketika saya masih kecil dan saya kenal namanya KFC, saya kaget saudara. Kenapa orang punya branded itu kakek-kakek, engkong gitu loh ya. Kenapa enggak yang muda dan sebagainya. Saya pikir mungkin ayamnya ayam alot tapi begitu dimakan ayamnya jadi empuk. Ini kan mujizat gitu loh ya. Aneh ya. Biasanya setahu saya kalau orang mau bangun sebuah perusahaan brandednya itu berbeda. Ya, nextnya dikatakan kalau saudara lihat banyak sekali ya, church chicken gambarnya seperti bintang ya, atau paling tidak kalau ayam itu seperti kepala ayam saudara ya. Ada yang namanya boncon ya, istri saya kesukaannya sekali Korean ini ayam saudara. Ada lagi yang lain Popeye dan sebagainya. Kebanyakan mereka punya brandednya adalah gambar ayam. Tapi ajaibnya ini kenapa gambarnya kok ini engkong saudara. Ternyata saya melihat kejadian yang ada di dalam kehidupan Kolonel Sanders ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia usianya 5 tahun, ayahnya dipanggil Tuhan. Ya, yang umur 16 tahun dia quit daripada studinya. Ya, nggak sekolah lagi. Ini luar biasa. Umur 17 dia sudah bekerja, tapi dia mengalami pekerjaan 4 kali keluar daripada pekerjaannya. Berarti orang ini punya pengalaman masa lalu yang pahit. Ya. Lihat lagi umur 18 dia sudah menikah. Tapi umur 18 sampai 22 dia bekerja sebagai seorang pengemudi, driver, saudara. Tapi mengalami kegagalan juga di dalam kerjaannya dia. Dan umur 25 yang tidak mengenakan, istrinya menceraikan dia. Ya, dia seorang diri bersama dengan anak perempuannya, saudara. Dan umur 65 tahun dia retired. Apa yang terjadi ketika dia retired? Dia mulai memikirkan ada bisnis yang baik yang dia bisa lakukan. Yang namanya Kentucky Fried Chicken. Dan orang ini menjadi sukses. Bilioner, saudara. Dari orang yang mengalami masa yang begitu menghimpit hidupnya. Tapi ketika dia umur 65, dia mengalami kesuksesan yang luar biasa. Lihat saudara, kita jangan biarkan masa lalu kita, pengalaman yang tidak enak bertubi-tubi menghimpit kita, menjadikan kita menjadi roh kita padam saudara. Saya teringat puluhan tahun yang lalu, kalau saudara beli roti seringkali bentuknya seperti minibus. Gitu ya, rotinya minibus. Dan saat itu saudara, nggak ada yang kepikir kecuali Dunkin Donut, dia bikin rotinya itu seperti ban bus saudara. Orang pikir buat apa bikin roti kayak begitu. Ternyata mulai dari Dunkin Donut menciptakan banyak donat-donat yang lain saudara. Dan sukses Dunkin Donut. Oleh karenanya saya percaya setiap kita yang mengalami himpitan, masalah dan kesusahan, jangankan membuat itu roh kita menjadi padam saudara. Tuhan izinkan sesuatu menghimpit kita supaya roh kita malah kita menjadi menyala-nyala dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nanti saya berikan banyak kesaksian ya. Maka kenapa saudara, ketika kita mengalami himpitan, yang pertama paling penting saudara, Lukas 6 ayat 38. Ini nggak dicatat di Injil-Injil yang lainnya. Tapi Lukas ini bilang begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya ingin berikan pada saudara ini kayaknya nggak ada cocoknya nih. Biasanya Bapak Gembala atau pendeta-pendeta memakai ayat ini untuk soal keuangan. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengizinkan kepada kita perkataan firman Tuhan ini bukan cuma soal uang. Tetapi apa? Ketika engkau mengalami kesusahan, engkau harus memberi kebahagiaan kepada orang lain. Pak, bagaimana saya bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain
Kalau saya juga lagi susah, nanti saya ceritakan, saudara. Saya teringat sekali di dalam hidup saya, saudara. Berapa mungkin berapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, saudara, ya, saya sekali waktu ada uang pengen makan di suatu tempat, kemudian saya lupa bawa uang cash, saudara. Uang kredit card, saudara. Dompet saya tertinggal, jadi saya ada uang cash. Dan tinggal satu-satunya $20 di kantong saya. Saya pergi ke satu restoran, kemudian begitu pas saya mau masuk, ya tiba-tiba saya melihat ada anak kurang lebih sekitar umur 15 atau 13. Boy, saudara, dia lihat Chinese food, saudara, dia tanya, how much this one, how much this one? Sejak saya duduk, saudara, saya punya uang $20, kemudian saya makan kurang lebih sekitar $16, jadi masih ada sisa $4. Ya, saya bilang begini, saya liatin dia, ternyata dia bilang begini, how much this one, how much this one? Kemudian sampai yang melayani ke belakang sebentar, you just choose and then you ask me later on. Maksudnya dia selalu banyak nanya tapi nggak beli-beli, saudara. Jadi hati saya kasihan. Saya pikir-pikir pasti ini anak nggak punya banyak duit. Saya deketin sama dia, what do you want? I want this one but I have just only $5. Oh, waduh, saya teriba juga ya, saudara. Kemudian saya bilang gini, you know what? I don't have money so much because I don't bring my credit card. Yeah, I have only $5. How about you take my food on the table and then I will leaving from this restaurant. Are you sure that? Yeah. Saya bilang, come on, let's go. Sitting right here. Take a look first. Dia buka itu cupnya, kemudian, wow, I like it this one. Wah. Saya beli soda, dia cepat-cepat minum soda, dia makan. Saya sambil lihat dia makannya sangat cepat sekali, berarti hungry sekali. Saya mau leaving, tapi hati saya terkesan, saya bilang, kenapa kamu gak bisa pulang dari sekolah kamu, mamimu gak sediain makanan. Dia bilang, no, my mom have to work. Yeah. How about your dad? I don't have my dad. Oh, waduh, hati saya iba sekali. Saya bilang begini, let me give you $5 for you. Ya. Ini maaf ya saudara, saya bukannya menyombongkan buat diri saya, tetapi Tuhan menaruh iba kepada anak sini. Saya kasih $5, saya pergi dari restoran itu. Hungry is hungry, saudara. Lapar. Ya. Saya masuk ke mobil, kemudian baru mau masuk ke mobil, tiba-tiba ada yang tin gitu ya. Saya kaget, ternyata teman saya satu gereja. Pak Budi, ngapain habis makan ya? Iya, saya bilang gitu ya. Ya, padahal lapar, saya mau cepat-cepat pulang aja gitu ya. Iya, gini. Wah, udah makan kenyang. Saya mau ngomong bohong, ya gitu ya. Nggak ngomong juga nggak enak. Bagaimana? Saya bilang tadi saya beli makanan, tapi ada yang minta, jadi saya kasih. Oh gitu Pak, yuk makan sama-sama saya. Saya juga mau makan. Di mana? Kita makan di hotpot. Gitu loh. Singkat cerita, saya makan jauh lebih enak daripada Chinese food yang 3 item itu. Hal yang simple, hal yang sepele. Ya, saya nggak kepikir. Dia tinin, saya ketemu dan dia juga ngajak saya makan yang lebih enak, saudara. Saya pikir paling nggak, yuk Pak masuk lagi ke dalam 3 item ini pilih. Kalau 5 item gitu. Ternyata kagak, saudara. Nah, saya mau berikan kepada saudara penyebab daripada roh kita padam. Bukan hanya mengalami masalah bertubi-tubi, pengalaman masa lalu. Yang ketiga, tidak memiliki lingkungan yang menolong. Saudara tertanam di dalam gereja ini, bertumbuhlah di dalam gereja ini. Kenapa? Karena banyak teman di tempat lain. Belum tentu adalah teman yang sejati. Sahabat yang baik. Komunitas yang bisa mengencourage hidup saudara. Mungkin saudara punya banyak teman, tapi sahabat belum tentu. Ya. Ketika engkau dalam keadaan lagi senang, mereka menjadi teman. Tapi dalam keadaan susah, mereka akan meninggalkan engkau. Tetapi di dalam gereja ini enggak kayak gitu ya. Gitu ya. Susah tetap setia sama menjadi teman, senang juga pun apalagi Pak Pendeta gitu ya. Nah, yang keempat adalah mendapatkan perlakuan yang tidak disukain. Seringkali kita mengalami perlakuannya tidak disukain sehingga menyebabkan roh kita jadi padam.
kita sudah baik Pak, tapi dia getok saya dari belakang. Gak apa-apa. Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yang kelima, tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan itu adalah yang paling terbaik, saudara. Barusan saya pulang dari Indonesia dan saya diundang untuk khotbah di kota Medan, saudara. Ketika saya di kota Medan, baru tiba, dijemput sama majelis gerejanya bersama dengan Bapak Gembalanya, dia bilang begini, Pak Budi, keberatan gak kalau saya ajak pergi ke hospital, ngunjungin anak majelis gereja saya, karena dia masih usianya sekitar 37, tapi sudah kanker paru-paru stadium 4. Kalau nggak salah stadium 4 yang terakhir ya, gitu ya. Nah, dia bilang, bisakah doakan? Nah, saya sebagai pendeta untuk mendoakan, jelas tujuan saya adalah untuk kesembuhan buat orang ini. Jadi saya datang tanpa bertanya, di bang bed itu tidur, saya bilang, Dek, percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bahkan yang mati Tuhan bisa bangkitkan. Kalau memang itu kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Percaya Pak Pendeta, yuk kita berdoa. Dalam nama Yesus aku percaya Tuhan menyembuhkan buat ini. Ya, anak muda ini agak berdiri sedikit dari tidur, didiriin. Begitu selesai doa, mulai darah keluar dari mulut. Aduh, saya bilang, ini saya doa buat kesembuhan apa doa untuk pencabut nyawa gitu loh. Gitu ya. Jauh-jauh saya terbang dari Jakarta ke Medan, tiba-tiba kejadian kayak begini. Aduh, saya merasa guilty. Tuhan, dalam hati saya, apa yang menjadi kehendak buat anak ini? Terjadilah buat dia. Udah, saya tinggalkan hospital itu, saya balik dan hari Minggu saya khotbah. Itu hari Kamis kalau nggak salah. Saya hari Minggu khotbah pagi-pagi. Ketika di dalam khotbah begini, saya lihat ada satu orang yang dibawa pakai kursi roda. Dan saya kenal sekali, itu anak muda yang saya doakan di hospital. Tapi saya nggak bisa bertanya apa karena ibadah itu di sana 5 kali. Jadi sangat waktunya tepat sekali mesti. Nah, selesai ibadah, itu anak muda bersama dengan orang tuanya nunggu saya untuk ketemu. Pas saya bilang, puji Tuhan, saya senang, saudara, untuk bisa ketemu. Saudara, saya lupa mau cerita. Ketika keluar daripada hospital sesudah doain, ayahnya dan ibunya bilang begini, Pak Pendeta, kita ini sebenarnya sudah siapkan peti mati dan sudah siapkan untuk acara penguburan. Berarti mereka sudah mengharapkan untuk kematian. Tapi Pak Pendeta mungkin doa ini untuk kesembuhan. Duh, saya jadi bingung. Antara tadi saya doain berdarah, giliran ini bapak ibunya minta supaya Tuhan panggil dia, saudara. Sudahlah, saya tinggalkan hospital itu dan hari Minggu ketika saya ketemu, saya tanya sama ini, gimana keadaan kamu Dek? Ya, dia bilang, puji Tuhan Pak, saya tadi nggak bisa ngomong, sekarang saya bisa ngomong. Haleluya. Dan saya bilang gini, Bu, sama bapaknya, tolong nanti kalau saya sudah di Amerika, kasih WA sama saya bagaimana keadaan anak ibu. Puji Tuhan, saudara, barusan minggu kemarin dia WA-in saya, dia fotoin cetek ini anak mudanya, bukannya lagi duduk, tapi bisa berdiri dan bisa jalan. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan kita ya, haleluya. Saya tahu ini adalah kehendak Tuhan buat dia. Maka saya yakin saudara, kalau orang peristiwa di dalam hidupnya adalah rohnya padam, cirinya biasanya cepat marah saudara. Jadi kalau nggak mau cepat marah, jangan biarkan roh kita padam. Amin. Roh kita harus menyala-nyala cari Tuhan. Ya. Yang kedua, menjadi Kristennya jasmani. Di gereja haleluya, di luar gereja halelupa. Ya, di dalam gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Gitu loh ya. Di dalam gereja Alkitab saudara, di tempat lain itu waduh nontonnya film Korea aja saudara. Maka saya yakin orang yang rohnya padam saudara, hidupnya seperti kekristenannya cuma ada di dalam gereja. Ya, saya nggak menyinggung loh, karena Bapak Gembala nggak pernah ceritain saudara, jujur. Saudara, maka saudara yang ketiga, saudara, hidupnya dalam pergumulan, penuh dengan kehancuran. Ya.
Bukannya cari solusi, tapi selalu menemukan polusi dalam hidupnya. Ya, kalau orangnya roh padam itu, aduh, kemana-mana mumet, saudara. Ya, saudara pernah punya teman seperti ini? Mudah-mudahan tidak ada di sini ya Pak ya. Ada orang bilang ini, aduh kalau saya dekat sama orang itu rasanya sebulan tuh seperti 1 jam. Enak sekali sama dia. Tapi kalau sama si tante itu, aduh 1 jam aja rasanya udah 1 tahun gitu. Ngomel terus komplain. Ya, yang terakhir adalah jemu untuk pergi ke gereja beribadah. Pak, kenapa nggak ibadah minggu kemarin? Mohon maaf, kemarin saya ada sibuk ini. Bu, kenapa? Aduh, masakan saya lagi enak-enak, saya lupa. Oh, jamnya udah lewat ibadah. Gitu ya. Selalu ada alasannya, saudara. Ini adalah roh yang padam. Kita belajar dari satu orang yang paling hebat sekali. Bagaimana dia ngalamin sesuatu hal yang menghimpit hidupnya, tapi dia nggak biarkan rohnya padam. Namanya Yosafat. Ya, Yosafat adalah seorang panglima, ya, dan sungguh-sungguh dia adalah orang yang dipilih Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ya. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, ya, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson, Tamar, yakni En-Gedi. Ya. Dan kuncinya ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk apa? Untuk apa? Mencari Tuhan. Ya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, sekali waktu Yosafat ini ketika mau berperang, dia diberitahu ada pasukan yang luar biasa besarnya. Dia adalah orang yang panglima yang punya pengalaman berperang dengan luar biasa seperti Raja Daud. Selalu menang karena Tuhan menyertai dia. Tapi kali ini ketika dia melihat ada pasukan yang luar biasa, dia menjadi apa? Takut, saudara. Takut itu biasa, normal, ya. Kita ini punya jantung bukan dari beton, saudara. Ya, jantung dari daging. Jadi kalau kita ngalamin sesuatu, hati kita debar-debar, duk dak, ya kan? Itu normal. Tetapi yang tidak normal itu, yang tidak benar adalah hidup dalam ketakutan. Punya banyak duit, takut, enggak punya duit, apalagi Pak Pendeta. Ya, hidup sehat takut, sakit lebih takut lagi Pak Pendeta. Semua takut. Ini hidup di dalam kuasa ketakutan. Maka kalau Yosafat mengalami ketakutan begitu, apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan. Saudara, pernah engkau dalam hidupmu mencari Tuhan ketika engkau dalam keadaan ketakutan? Mari, saya harapkan kepada setiap orang di tempat ini. Langkah yang pasti untuk kita mencapai roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan ini. Yang pertama, kembali mencari Tuhan. Apapun yang engkau alamin, baik dalam keadaan senang, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, apalagi kita dalam keadaan susah, jangan tinggalkan Tuhan, malah cari Tuhan, kehendak Tuhan. Saya senang saudara ada di dalam retret ini. Engkau tinggalkan waktumu yang biasanya padat 24 jam, Pak Pendeta bukan 24 jam, rasanya 36 jam sehari. Waduh, sangat padat sekali saudara ya. Pokoknya kerja, meeting, ya, sibuk semuanya. Waduh, saudara. Tapi saudara ada di retret ini, engkau menyisakan waktu untuk mencari Tuhan. Kesempatan, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga pun, saya seringkali setiap pagi untuk mencari Tuhan. Tapi untuk retret seringkali saya tinggalkan kegiatan-kegiatan. Maaf bukannya saya tidak mau bergabung misalnya dalam games ya. Emang anak muda suka ada games dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi saya seringkali di dalam retret ini saya tidak mau sisakan waktu saya hanya untuk rekreasi. Tetapi saya sisakan waktu saya untuk Tuhan, untuk menemukan apa sih yang Tuhan mauin untuk saya lakukan di tahun yang baru ini. Luar biasa ya. Maka kalau saudara nanti pulang ke cabin saudara, jangan cepat-cepat, mami mana baju tidur, cepat pasang heater, tidur cepat-cepat. Jangan, cari Tuhan. Tuhan apa yang kau kehendakin.
ini aku waktunya untuk aku berikan buat engkau. Ya. Yang kedua, singkirkan hal-hal yang melemahkan imanmu, saudara. Saudara yang lebih tahu daripada saya. Ya. Kalau ada hal-hal yang melemahkan, jangan dibiarkan, apalagi digoreng-goreng, saudara. Ya, wah tambah goreng tambah enak, saudara. Gosip, digosok makin sip katanya. Waduh, ya cerita ada yang satu ini tambah lagi kedua, waduh tambah lagi yang sebagainya. Maka jangan biarkan itu gosip, ya mudah tersinggung, suka membanding-bandingkan. Ya, jangan pernah engkau bandingkan, baik keluargamu, pekerjaanmu, gerejamu, bapak pendetamu, ya. Jangan pernah dibandingkan. Tuhan tempatkan di mana saudara berada karena itu kehendak Tuhan. Amin, ya. Maka ada satu ibu ketika lagi ibadah, tiba-tiba dia mau ke WC, saudara, ya. Di depan WC-nya ada dua ibu yang lain lagi ngomong-ngomong. Tiba-tiba begitu dia lewat, dua ibu ini diem, ya. Dia keluar dari WC, diem lagi tuh dua ibu. Dia tersinggung dan dia bilang sama Bapak Gembala, itu orang ngomongin saya. Oh ya, Bapak Gembalanya tanya, ngomongin apa? Saya tidak tahu, ketika saya lewat aja dia diem. Kalau saya nggak ada dia ngomong. Loh saya bilang gini, memangnya kamu ini pusat alam semesta, apa-apa dibicarain kamu? Belum tentu kan? Saya bilang, orang yang mudah tersinggung ya begitu. Ya, dilihat, ini ibu bagus bajunya baru, tersinggung. Apa ya? Emang bajunya beli di Trekti, gitu loh ya. Selalu negatif yang ada di pikiran dia. Padahal orang ini ingin puji dia. Enggak bu, bajunya bagus ini. Gitu loh ya. Maka hal-hal yang kayak gini jangan biarkan ada di pikiran kita. Apalagi di hati kita, buang jauh-jauh. Ya. Kalau pulang dari retret sini ada kepahitan hati, tinggalinnya di tempat sini. Supaya masuk di gereja Isa Al-Masih baru hatinya selesai. Ya, nggak ada lagi kepahitan. Ya, asal yang komunitasnya the next-nya jangan diambil lagi itu kepahitan. Ya. Yang ketiga, bangun kembali dalam komunitas rohani. Saudara perlu untuk bangun komunitas. Di dalam gereja ini setahu saya ada persekutuan ya Pak Agus ya. Masuk terlibat di dalam persekutuan. Sebenarnya pertanyaannya, untuk apa sih saudara datang ke gereja? What's the point to going to the church? Ya, untuk apa? Mungkin saudara bilang, jawabnya gampang Pak Pendeta. Ada 5 paling tidak. Yang pertama tujuan saya ke gereja untuk dipuaskan. Ya, kalau khotbahnya bagus, wah luar biasa. Kalau tidak bagus, ya sedikit komplain lah. Gitu ya. Yang kedua, pengen disembuhkan. Ketika lagi muji-muji, saya berharap pulang dari gereja ini, sakit penyakit saya dihilangkan. Haleluya, nggak salah. Yang ketiga, datang ke gereja tujuannya untuk cari berkat. Supaya saya diberkatin Pak Pendeta. Ya, punya rumah udah 1, butuh 2. 2, 3 Pak Pendeta. Ya. Nah ini punya anak ya 2 jadi 3, 3 jadi 4, nggak apa-apa itu Bapak Gembala pasti senang. Jadi Sunday School-nya rame saudara, bertumbuh dari dalam. Ya, gitu ya. Yang keempat adalah untuk dipulihkan. Hati yang dalam keadaan terhimpit pulang ke gereja cerah. Haleluya, senang tuh dengar khotbah begitu. Ya jangan itu khotbah yang kayak gitu. Wah saya dimaki-maki dan sebagainya. Ya nggak salah. Yang kelima adalah untuk mencari pertolongan. Ya nggak salah datang ke gereja untuk cari pertolongan dari Tuhan atau paling nggak dari majelis atau nggak juga dari gembala. Gitu loh ya nggak salah. Tapi nggak tepat itu. Engkau datang ke gereja. Tujuan yang pertama adalah kembali mencari Tuhan. Amin. Datang ke gereja satu tujuan, aku gak peduli siapa yang jadi WL di sini, worship leader. Aku tidak peduli siapa yang khotbah, tapi yang aku tahu ketika aku datang ada kekasih hatiku yaitu Tuhan Yesus. Amin. Datang ke gereja cari Tuhan. Yang kedua, singkirkan hal-hal yang melemahkan iman. Saudara, yang ketiga tadi bangun kembali komunitas, terlibat di dalam persekutuan. Jangan jadi pasif. Ya. Yang terakhir adalah mulai melayani pekerjaan Tuhan. Kalau engkau mulai melayani pekerjaan Tuhan, ada satisfied di dalam rohani kita. Kita mulai merasakan, luar biasa hidup aku.
Aku sungguh sangat beruntung kenal Tuhan Yesus, aku dipakai. Belajar, saudara. Mungkin saudara bilang, oh saya nggak seperti ibu yang tadi di depan, suaranya bagus. Saya mah do re mi aja nggak ngerti. Ya sudahlah, jadi aser aja, modalnya senyum, gitu, angkat tangan. Loh, penting loh saudara, jangan saudara bilang aser itu nggak penting, penting. Orang pertama kali datang ke gereja ketika dilihat gerejanya yaitu siapa? Asersnya. Jadi kalau Pak Agus Dodi boleh saya berikan, jangan pilih ases yang mukanya cembetut terus gitu loh. Saya yakin gak ada di sini. Mukanya senyum semua, haleluya. Ya. Ketika datang ke tempat sini seperti saya ketemu langsung Pak Shalom, waduh saya udah happy banget. Ya, belum masuk aja udah senyum mukanya, apalagi peluk, haleluya. Terima kasih for coming ya, kalau bisa datang lagi minggu depan. Itu loh saudara, asers. Ya, apalagi melayani di dalam, ada makanan ya Pak ya, kalau hari Minggu ada ya. Ya, banyak. Harus, oh ya saya di gereja saya juga harus. Dulu saya pernah coba, gereja saya nggak mau ada makan. Karena begini saudara, gara-gara makan jadi ribut. Mudah-mudahan nggak di gereja ini ya. Gitu ya. Saya nggak kebagian tuh ayamnya, itu yang ngambil tuh yang di belakang. Saya nggak mau tunjuk di sini. Langsung ngambilnya banyak sekali, saya nggak kebagian. Ya kan kita ke gereja makan itu bukan tujuannya, itu hanya fellowship aja. Ya kalau nggak dapet, Pak masa saya cuma nasi aja dapetnya, masih mendingan ada orang yang dapat nasi, saya bilang gitu ya. Di luar makan aja lah ya nikmatin aja sama-sama. Nah akhirnya saya pikir-pikir udah 1 tahun kita nggak usah ada makan, saudara. Waduh komplainnya lebih dahsyat lagi. Saya pikir-pikir, saya ambil suatu keputusan yang salah. Tanya Tuhan, saya bilang Tuhan kenapa ini komplain lebih panjang lagi? Karena kamu stopin makan gitu loh. Ternyata saudara, orang yang ambil pelayanan untuk masak itu nomor 1 saudara. Bukan yang cuma khotbah loh saudara. Ya, maka itu saya bersyukur kalau orang ambil pelayanan untuk konsumsi. Pak saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa masak-masak untuk, itu baik sekali. Ya, makan itu perlu, makan rohani, jasmani juga. Gitu loh ya. Bahkan saya bilang, saya bingung di gereja. Ini gereja saya saudara ya. Kan di sini. Jadi jangan marah saudara ya. Khotbah cuma 40 menit ya. Sudah nggak tahan. Tapi makan 1,5 jam tahan. Tapi memang demikianlah. Tuhan itu selalu pelayanan dengan makan juga saudara. Dia memberi khotbah tapi dia bilang kamu harus kasih mereka makan. 5.000 laki-laki. Ya, luar biasa Tuhan kasih mujizat. Sisanya berapa bakul? 12 bakul, jangan ditambahin 13 malah. Satunya buat di sini. 12 bakul saudara. Kenapa mesti ada sisa 12 bakul? Jawabannya karena yang makan laki-laki. Kalau yang makan perempuan nggak ada sisa, dibawain pulang. Tugo saudara, dari rumah sebelum ke gereja udah siapin nih. Ya, untuk bawa tugo. Ya karena laki-laki itu nggak pernah mikirin istri, nggak mikirin anak, nggak mikirin tetangga. Maklum saudara, saya sendiri sama. Kalau udah kenal makan ya nggak kenal inget istri. Oh iya ya, ada punya istri makanan. Kalau istri enggak, inget suami, inget anak, inget cucu, inget tetangga, semua dibawain pulang. Ya, mari terlibat dalam pelayanan saudara. Saya nggak mau peduli saudara bilang, saya kayaknya tingkatannya paling rendah. Di mata Tuhan pelayanan semua adalah mulia. Ya. Pulang dari tempat ini, retret saudara yang belum melayani, cepat-cepat tanya sama majelis, tanya Bapak Gembala, pelayanan apa yang ada di gereja ini. Ya, saya teringat saudara, ada satu bapak saudara. Bapak itu, saya khotbah di satu tempat saudara. Kemudian, bapak itu pakai jas, pakai dasi. Saya tanya sama dia, Pak, Bapak pelayanan apa di gereja ini? Pak
Pak Pendeta. Ya, semua pelayanan sama, betul. Boleh saya tahu Bapak Pendeta, Bapak pelayanan apa? Saya lihat kelihatannya lebih, bajunya lebih keren. Jadi saya pikir entah majelis, penatua dan sebagainya. Dia bilang, enggak Pak, dia malu. Udahannya dia bilang gini, saya pelayanannya ngepel-ngepel Pak katanya. Kalau hari biasa ngebersihin gereja, luar biasa. Saya salut. Saya bilang gini, Pak, boleh saya sebentar saya ajak dia ke pinggir. Saya bilang gini, saya lihat Bapak dari potongannya luar biasa. Tapi Bapak punya pelayanannya lebih luar biasa. Masa sih Pak? Betul. Saya cuma nggak sungguh-sungguh dari hati. Masa nyapu orang yang keren kayak begini. Saudara, tapi saya lihat orang yang kayak begini, hatinya sungguh melekat kepada Tuhan. Jangan pernah komplain. Gara-gara saudara cuma dikasih pelayanan sama Bapak Gembala. Apaan? Saya masa pekerjaannya kayak begini, pelayanan yang lebih hebat dong. Yang bisa dilihat sama orang dan sebagainya. Nggak perlu, yang penting dilihat oleh Tuhan. Amin. Maka saya lihat Bapak ini, saya bilang Pak, to be honest to you. Saya lihat Bapak itu cocoknya jadi majelis. Tapi Bapak melayani dengan nyapu-nyapu ngepel, saya angkat jempol, 2 jempol. Ya. Mungkin saya bilang belum tentu orang yang pakai dasi atau yang berkhotbah seperti saya punya tempat di surga lebih mulia daripada Bapak. Bapaknya ini bilang, wah Pak Pendeta terima kasih. Dia nangis, nih belum selesai, dia nangis. Loh, kalau saya nih saya mengembalakan sudah tahun 1997. Jadi berapa ya? Sudah 28 tahun. Kalau orang konseling dengan saya, itu sudah biasa ibu-ibu nangis, perempuan nangis. Tapi saya jarang ngelihat kalau bapak nangis, laki-laki nangis. Ya, tapi bapak ini tiba-tiba nangis, saya peluk, saya bilang, kenapa Pak? Bukankah itu pekerjaan yang mulia, kata Tuhan? Enggak Pak, saya nangis. Karena istri saya, anak saya seringkali bilang begini, masa Papa melayani di gereja ini hanya seperti itu. Saya tersinggung, saya malu sama istri dan anak saya. Pak, gak usah malu Pak. Saya bilang di kerajaan surga, engkau akan lihat tuaian yang engkau berikan di dunia ini. Jangan pernah orang menilai engkau dalam keadaan rendah. Yang penting Tuhan lihat nilainya sangat mulia. Amin. Ya. Oleh karenanya yuk saya encourage. Siapa yang rohnya sehari ini padam, bilang jangan padam loh. Kalau padam mah repot. Bukannya solusi tapi polusi yang engkau cari. Tapi ketika roh kita mulai menyala-nyala dan melayani Tuhan, kita bilang yes, masalah boleh diizinkan oleh Tuhan, tapi aku lihat mujizat Tuhan akan terjadi di belakang itu. Saudara mau melayani Tuhan? Ya, tundukkan kepala saudara saat hari ini. Saya berdoa buat setiap orang di tempat ini. Siapapun engkau yang mengalami himpitan, masalah, kesusahan, entah itu sakit penyakit, pekerjaan, keuangan, apapun juga yang menyebabkan rohmu menjadi padam. Mari saya minta kepada saudara, hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berkomitmen kembali kepada Tuhan. Tuhan, izinkan rohku bangkit kembali dan menyala-nyala melayani Tuhan. Izinkan aku Tuhan, untuk aku bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupku. Jangan biarkan apa yang ada di luar kita itu mengontrol apa yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita adalah Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Saya mengencourage kalau engkau adalah orangnya. Kau nggak usah lihat kiri kanan, taruh tangan saudara di dada. Saya tidak akan undang saudara maju ke depan. Tetapi ini adalah sikap di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah aku. Aku butuh untuk membangkitkan rohku di dalam engkau ya Tuhan. Izinkan untuk aku bisa melayani engkau. Supaya rohku menyala-nyala dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, hamba berdoa buat setiap orang yang merindukan untuk rohnya menyala-nyala. Engkau tahu Tuhan pergumulan mereka, kesusahan, penderitaan, himpitan, apapun juga. Tetapi satu hal yang kami percaya,
bahwa Engkau membangkitkan roh yang ada di dalam hidupku. Pulang daripada tempat ini, kami percaya ada roh spirit yang benar-benar menyala-nyala dan menjadi berkat buat orang lain. Terutama buat keluargaku, terutama buat gerejaku dan bangsa serta negaraku ini. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya tidak ada satu orang pun juga yang Engkau akan lalukan daripada mereka. Kembalikan Tuhan, roh itu menyala-nyala. Dan kami yakin Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau memiliki satu tujuan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati buat gerejamu, berkati buat pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, khususnya hamba-Mu Bapak Gembala yang melayani Tuhan setiap gereja Isa Al-Masih ini. Hamba yakin Tuhan, Kau pakai mereka dengan kuasa daripada Roh Kudus yang luar biasa, sehingga gereja ini penuh kemuliaan daripada Kristus terjadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.